Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian elektropneumatik satu silinder. Jadi ini merupakan video lanjutan juga dari yang sebelumnya, yaitu rangkaian pneumatik yang satu silinder. Sekarang rangkaian elektropneumatik satu silinder seperti itu. Oke, jadi untuk alat dan bahannya ini sebagai contoh, ada kompresor, ada air service unit, ada power supply 24 volt DC, ada single atau double acting cylinder, ada solenoid valve, ada push button, ada selang, dan ada kabel ya. Oke, untuk melakukan rangkaian dan simulasi nanti kita menggunakan software dari Fluid Sim dari Vesto. Oke, jadi sama, kita nanti akan membuat untuk rangkaian single acting cylinder dan double acting cylinder dengan rangkaian manual, semi otomatis dan otomatis kayak gitu ya. Oke, yang pertama kita akan membuat yang manual. Membahas yang manual. Jadi di sini ada manual yang single acting cylinder. Untuk komponennya ada kompresor, ada air service unit, power supply 24 volt DC, single acting cylinder, ada push button, ada valve 3/2 double solenoid, selang dan kabel kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada yang double acting cylinder. Jadi sama dengan yang sebelumnya, cuma perbedaannya ada pada double acting cylinder dan valve 5/2 double solenoid seperti itu. Oke, mari kita membuat rangkaiannya. Oke, kita sudah buka softwarenya, lalu kita buat lembar kerja baru. Ini menggunakan software Fluid Sim yang keluaran 4.2 ya, yang versi 4.2. Kita pilih menu bar file, kita pilih new. Oke, seperti ini. Jadi kalau untuk rangkaian elektropneumatik itu ada dua ya, rangkaiannya ada rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Kalau untuk rangkaian kontrol itu yang elektriknya atau yang menggunakan listriknya kayak gitu. Kalau yang rangkaian daya itu yang menggunakan udara. Seperti itu ya. Oke, mari kita cari power supply-nya terlebih dahulu, 24 volt. Seperti ini. Oke, lalu kita cari push button. Di sini ada push button. Terus kita cari valve solenoid ya. Oke, ini sudah jadi untuk yang kontrolnya. Nah, membutuhkan satu tombol lagi dan satu valve solenoid lagi. Ini dengan cara kita copy paste ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal sambungkan saja. Oke, selanjutnya kita buat rangkaian dayanya dengan single acting cylinder. Oke, terus menggunakan valve 3/2, ada kompresor dan air service unit ya. Oke, mungkin biar lebih jelas saya perbesar. Oke, seperti ini kita terapkan. Lebih terlihat. Oke, kita atur aja terminator, jangan lupa, biar ketika nanti kita simulasi tidak ada error. Kalau di sini kita menggunakan yang solenoid ya, pada bagian elektriknya kita pilih yang solenoid. Oke, sudah jadi. Oh ya, ini kok kurang rapi ya, kita hapus dulu.
kita tinggal kasih alamat. Pada solenoid yang pertama kita kasih Y, solenoid yang kedua kita kasih Y. Jadi pada rangkaian elektropneumatik itu ada dua solenoid ya. Dalam artian pada rangkaian kontrol ada solenoid, pada rangkaian daya ada solenoid. Nah, tapi sebenarnya solenoidnya ini jadi satu. Nah, karena beda rangkaian seperti itu, maka untuk menghubungkannya kita kasih alamat yang sama. Nah, seperti ini sudah jadi. Mari kita simulasi. Nah, tidak ada error kan? Nah, ketika kita tekan tombol yang pertama, silinder maju. Ketika kita tekan tombol yang kedua, silindernya mundur. Seperti itu. Ini untuk yang single acting cylinder yang manual. Oke, selanjutnya kita akan buat yang double acting cylinder ya. Ini kita copy paste dulu, kita simpan di sebelah sini aja. Apa kita simpan bawahnya gitu ya? Terserah sebenarnya. Yang penting terlihat rapi gitulah. Kita simpan ke bawah. Mohon maaf ini agak lama, tapi hasilnya nanti pasti lebih rapi. Nih dah. Oke, kita ganti dengan double acting cylinder. Nah, kalau kita ganti dengan double acting cylinder, maka valve-nya juga ganti ya, dengan valve 5/2. Nah, seperti ini. Terminatornya jangan lupa diganti. Oke, kita klik 2 kali pada valve-nya, kita tambahkan solenoid. Oke, sudah seperti ini, kita tinggal kasih alamat ya. Ini kita kasih Y1, kasih Y1, ini juga sama, Y1, kasih Y1. Oke, sudah selesai, mari kita simulasi. Kita klik tombol yang pertama, silindernya maju. Kita klik tombol yang kedua, silindernya mundur. Oke, ini untuk yang manual. Selanjutnya ada single acting cylinder untuk yang semi otomatis. Nah, ini perbedaannya hanya pada limit switch. Nah, tadi kan push buttonnya ada 2 ya, sekarang push buttonnya 1, yang 1 diganti dengan limit switch, seperti itu. Selanjutnya untuk yang double acting cylinder yang semi otomatis itu sama ya, jadi push buttonnya hanya 1, yang satunya diganti limit switch. Mari kita buat rangkaiannya. Oke, selanjutnya untuk yang semi otomatis. Nah, semi otomatis kita tambahkan limit switch. Nah, jadi kita klik 2 kali pada silindernya. Di sini kita kasih alamat 1 gitu ya. Bikinnya 50, N-nya 50. Sepertinya ini terlalu ke atas, kita geser ke bawah biar terlihat. Nah, kita sebenarnya bisa taruh yang ke kanan atau taruh atasnya ya, sebenarnya sama aja. Tapi kalau di atas silinder ini lebih ke reed switch ya.
Nah, karena kita tadi pakai limit switch, maka kita taruh yang di sebelah kanannya. Oke, nah di sini untuk tombolnya, nah tombolnya ini kita ganti ya. Tombolnya kita ganti dengan make switch. Make switchnya mana? Nah ini make switch. Jadi kita ganti dengan normally open. Seperti ini. Nah, nanti kita klik 2 kali. Kita kasih alamat A1. Oke, seperti ini. Begitu juga yang double heating cylinder, kita klik 2 kali silindernya, kita kasih alamat 012. Kita kasih alamat A3 aja. Nanti biar lebih mudah ketika dilanjutkan ke yang otomatis ya gitu ya. Kita kasih alamat 100. Oke. Kita taruh yang sebelah kanan, kita ganti tombolnya dengan make switch. Oke, seperti ini. Kita kasih alamat A3. Oke, selanjutnya mari kita simulasi. Ketika kita tekan tombolnya, ini saya tahan, maka ketika silinder mengenai A1, maka limit switchnya juga aktif, makanya ini nyala dua-duanya ya. Nah, tapi sesuai prinsip dari rangkaian pneumatik seperti itu, maka ketika kondisinya aktif pada solenoid sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan juga aktif, maka kondisi akan tidak akan berubah ya. Kondisinya tetap yang sebelah kiri yang aktif terlebih dahulu. Nah, jadi kondisinya sama seperti yang aktif pertama kali, walaupun yang sebelah kanan atau solenoid jacknya ini aktif kayak gitu. Jadi dia akan pada posisi yang pertamanya. Nah, ketika tombolnya saya lepas, maka silinder akan mundur kayak gitu ya. Oke, begitu juga dengan yang double heating cylinder. Ketika tombol saya tekan, silindernya maju kayak gitu. Oke, jadi ini tekannya sebenarnya jangan tekan lama ya, tekannya sebentar aja ya. Nah, tadi kan saya tahan biar teman-teman tahu alur udaranya seperti apa ketika maju dan ketika mundur seperti apa kayak gitu. Nah, dilihat juga pada rangkaian udaranya ini ada panahnya, jadi menunjukkan udaranya masuk dan keluar kayak gitu ya. Bisa diperhatikan. Nah, dan bisa diperhatikan juga pergeseran dari valve-nya. Oke, seperti itu untuk yang semi otomatis. Untuk yang terakhir ini ada yang otomatis untuk yang single acting cylinder. Nah, di sini limit switch-nya ada 2. Seperti itu. Dengan tombolnya diganti dengan selector switch gitu ya. Atau tombol deten. Jadi selector switch atau deten kayak gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang double heating cylinder yang otomatis, ini pun sama ya. Jadi limit switch-nya ada 2 dan push button-nya diganti dengan selector switch atau tombol deten kayak gitu. Mari kita buat rangkaiannya. Oke, selanjutnya untuk yang otomatis kita membutuhkan satu lagi limit switch kayak gitu ya. Jadi kita bisa langsung copy paste dari sini. Nah, kita taruh setelah tombol. Nih kita
oh mohon maaf, garisnya kita hapus dulu, terus kita taruh limit switch-nya di sini. Jangan lupa alamatnya diganti ya, kita ganti dengan A0. Nah, pada lulernya coba ini kita kasih A0 di sini setelahnya. Nah, jadi seperti ini ya, ini A0, ini juga A0. Ini ada tanda panah ke atas menunjukkan bahwasannya limit switch sedang ditekan, apa sudah atau sudah ditekan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya bagian yang double lightning cylinder itu juga sama. Kita tambahkan satu lagi limit switch seperti ini. Kita kasih alamat A2 seperti ini. Nah, pada bagian luarnya kita kasih alamat A2, kasih alamat 0. Oke, seperti ini ya. Setelah kita buat seperti ini, kita bisa simulasi. Untuk yang pertama kita simulasi yang untuk rangkaian single lightning cylinder ya. Kita, oh ya, mohon maaf, untuk tombolnya kita ganti. Saya lupa ganti tombol, kita ganti yang deturn switch. Nah, deturn switch itu juga sama dengan yang rangkaian double lightning cylinder, kita ganti dengan deturn. Kalau pakainya push button berarti nanti kita harus itu ya, ditahan ya. Kalau pakai deturn kan tinggal sekali tekan kayak gitu. Oke, mari kita coba. Oke, kita tekan tombol deturnnya, maka silinder akan bergerak maju mundur secara otomatis. Ketika kita tekan sekali lagi, maka siklus akan berhenti, kayak gitu ya. Begitu pula dengan yang double lightning cylinder, ketika kita tekan tombol deturnnya, maka silinder akan bergerak maju dan mundur secara otomatis seperti ini. Ketika kita tekan sekali lagi tombol deturnnya, maka siklus akan berhenti. Oke, seperti itu untuk yang rangkaian elektropneumatik satu silinder untuk yang otomatis. Jadi untuk rangkaiannya cuma seperti ini saja, sangat simpel sekali. Dan ini merupakan video lanjutan dari yang rangkaian pneumatik satu silinder. Dan untuk video selanjutnya kemungkinan nanti saya akan membuat contoh praktiknya ya, menggunakan desain rangkaian yang sudah kita buat. Jadi dari yang pneumatik, elektropneumatik, untuk yang satu silinder, jadi ada manual, ada semi otomatis, ada otomatis. Nanti kita akan praktekkan di video selanjutnya. Ya, semoga videonya bisa dibuat seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan bagi yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.